Bunga sebagai Sang Buddha. Halo, perkenalkan, nama saya Dela, berperan sebagai Dayang dan Warga. Halo, saya Muhammad Raihan Nawawi sebagai penjaga Istana Kerajaan Sriwijaya. Halo, saya Sultan sebagai Biksu Ait Sing. Halo, saya Ran Ilyas sebagai Raja Sriwijaya Tambu Tahyang Sriwijaya Nasa. Halo, aku Valen sebagai Panglima. Halo, saya Firna Qurani sebagai penasihat Kerajaan Sriwijaya. Halo, saya Widianti berperan sebagai Warga dan Dayang. Halo, saya Saskia sebagai Permasyuri dan Warga. Dituliskan dalam catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan, diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan dari Biksu Ait Sing dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi yang dipimpin oleh seorang raja bernama Dampunta Hyang Srijaya Nasa. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan yang diambil dari kata Sri berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terjun terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun di Asia Tenggara. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan ramai sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang, ia adalah Ait Sing. Masyarakat Sriwijaya, bersiaplah. Tamu agung dari negeri Jawa akan segera tiba. Sambutlah dia dengan meriah. Raja benar-benar antusias menyambut kedatangan tamu ini. Beliau adalah biksu agung yang telah mengunjungi banyak negeri. Iya benar, kita harus menunjukkan keramahan dan kebesaran hati kerajaan ini. Beliau adalah Pak Pembawa ilmu yang tak ternilai. Setelah itu, kedatangan Biksu Ait Sing disambut meriah oleh warga kerajaan Sriwijaya. Selamat datang di Sriwijaya, Biksu Ait Sing. Kami merasa terhormat atas kedatanganmu. Terima kasih Yang Mulia. Saya merasa diberkati karena bisa tiba di negeri ini yang damai dan kaya akan budaya seperti Kerajaan Sriwijaya ini. Kemudian, sebelum diadakannya pendalaman agama Buddha di sekitaran kerajaan, di aula istana, Raja Sriwijaya, Sang Buddha, penasehat, dan tamu agung Biksu Ait Sing berkumpul untuk memusyawarahkan hal tersebut lebih dalam. Di wilayah kerajaan Sriwijaya, Ait Sing mengunjungi pusat-pusat studi agama Buddha. Ia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya, Palembang, dan 2 bulan di Malayu, Jambi. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, agama Buddha menjadi lebih berkembang daripada sebelumnya. Biksu Ait Sing, apakah Anda bisa berbagi pengalaman perjalanan Anda dari Tiongkok sampai ke sini? Tentu, perjalanan saya sangat panjang, melewati banyak negara, belajar dari berbagai guru. Namun, Kerajaan Sriwijaya adalah penting bagi saya, karena saya ingin sekali mengajar luaskan ajaran agama Buddha di sini. Bukankah ini kesempatan berharga bagi kita? Benar Yang Mulia, dengan kedatangan Biksu Ait Sing, kita dapat memperkaya pemahaman tentang ajaran agama Buddha. Biksu Ait Sing, bagaimana ajaran Buddha dipelajari di negeri asalmu? Apakah berbeda dengan ajaran kita di sini? Ajaran Buddha di Tiongkok mengalami perkembangan pesat dan banyak teks telah diterjemahkan. Namun, setiap tempat mengubah warna unik pada ajaran tersebut. Itulah mengapa perjalanan ini sangat berharga bagi saya. Saya mendengar Anda banyak membawa manuskrip suci. Apakah Anda bersedia membagikannya manuskrip tersebut dengan kami? Tentu saja, ini adalah salah satu tujuan dari saya. Manuskrip ini memuat ajaran Buddha dalam bahasa Tiongkok, yang semoga berguna bagi kemajuan ilmu di sini.
Ya benar, menurut saya ajaran ini harus benar-benar dilakukan lebih dalam agar bisa melancarkan kerajaan Sriwijaya ini. Benar, saya sangat setuju. Kemudian mulailah penyebaran dan pengajaran lebih dalam tentang agama Buddha selama 6 bulan ketika kedatangan Ait Sing. Selama hal tersebut berjalan, Raja Sriwijaya melamar Putri Soba Kancana dari Kerajaan Tarumanegara, yaitu Raja Lingga Warman. Pernikahan tersebut akhirnya berlangsung dengan dirayakan rakyat Kerajaan Sriwijaya sekaligus pemuka agama yang ada di wilayah Sriwijaya, salah satunya Biksu Ait Sing. Selamat Raja, semoga pernikahanmu menjadi kebaikan di kehidupanmu. Terima kasih Panglima, kesetiaanmu akan selalu kuhargai. Selamat Raja, semoga doaku menyertai. Terima kasih Biksu, jasamu akan selalu aku hargai. Selamat Raja atas pernikahanmu. Terima kasih. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya. Setelah pernikahan tersebut berlangsung, Biksu Ait Sing kembali memfokuskan pada ajaran agama Buddha pada Kerajaan Sriwijaya. Selama di Sriwijaya, Ait Sing juga mencatat bahwa kerajaan ini merupakan pusat pembelajaran agama Buddha yang paling penting di Asia Tenggara, dan peran Sriwijaya dalam penyebaran agama Buddha cukup signifikan. Setelah perjalanannya di India, Ait Sing kembali ke Sriwijaya dan menghabiskan sekitar 10 tahun di sana sebelum kembali ke Tiongkok. Jadi, meskipun Ait Sing tidak berada di Sriwijaya selama bertahun-tahun berturut-turut, ia memberi kontribusi dalam mencatat dan menyebarkan pengetahuan tentang peran Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha pada masanya.